Osman baru saja membunuh kadi palsu yang akan menghukum mati putranya. Namun dari pihak Ibrahim B maupun Yakub B mengaku tidak mengetahui mengenai permainan ini. Melike Hatun tiba-tiba menyerang Aladin sebab ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk membalas dendam kematian putranya. Namun hal itulah yang kemudian memicu perang. Setelah dari tadi mengintai, Yunus Empre dan para darwis melemparkan sorban serta kain kafan. Aksi simbolis itu ternyata efektif untuk menghentikan perang. Menurutnya orang beriman itu berjalan di jalan Allah, bukan mengikuti langkah-langkah setan. Pertumpahan darah antar umat muslim hanya akan menguntungkan kafir. Melike Hatun lantas menuntut keadilan. Yunus Empre berkata, apabila dengan membunuh, api dalam hatinya bisa padam, maka harus mulai dari dirinya terlebih dahulu. Sementara itu di tempat lain, Olsey sudah tidak sabar kenapa tidak terjadi pertempuran. Ia pun mengambil inisiatif untuk memulai, namun dihentikan oleh Solgur. Semua setuju dengan pendapat Yunus Empre bahwa mereka harus mencari bukti yang nyata terlebih dahulu. Jadi perang ini dianggap tidak perlu karena hanya akan menumpahkan darah sesama saudara. Ibrahim B pun sependapat asalkan keadilan tetap ditegakkan. Tugay diperintahkan untuk membawa Olsey dan menghentikan perang. Sebenarnya ia tidak mau, namun ia sadar akan menimbulkan kecurigaan. Yunus Empre menyarankan untuk dibentuk tim penyelidikan dan di masing-masing pihak akan diwakili orang-orangnya. Dan selama proses itu, sampai pembunuh Ahmed ditemukan, semua sepakat untuk bisa menahan diri. Aladin dan Gonca akhirnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. Melike Hatun tetap tidak terima, ia hanya bisa menunggu bukti baru. Dan setelah keributan ini berakhir, Aladin berterima kasih kepada orang tuanya. Osman berjanji akan menggelar pernikahan Aladin dan Gonca dengan mewah. Di sisi lain, kehadiran Yunus Empre dianggap Olsey sebagai perusak rencananya. Jika dia tidak segera bergerak, maka orang-orang akan menemukan dirinya sebagai pembunuh Ahmed. Untuk itu, ia beraliansi dengan komandan bursa yaitu Alexios. Mereka merencanakan permainan dengan membawa Fyodor, terpidana mati kasus pembunuhan, sebagai kambing hitam pembunuh Ahmed. Orhan memberikan instruksi agar pengamanan diperketat. Dia juga mencontohkan cara memberikan isyarat apabila datang bahaya dengan menggunakan panah api. Elsim Hatun tanpa tidak senang melihat Holovira masih berada di Oba. Sementara itu di sisi lain, Gonca terus saja khawatir setelah berseteru dengan ayahnya. Osman ikut berkumpul dalam jamuan makan malam keluarga. Di situ dia mengumumkan bahwa Holovira akan tetap tinggal di Oba. Tentu hal itu merupakan berita buruk bagi Gunduz B dan Elsim Hatun. Adegan kemudian memasuki segmen lucu, di mana Gazi berpenampilan layaknya Osman. Ayahnya yang memanggilnya untuk makan pun dibuat kaget, dan dia tidak berani melanggar perintah Osman KW. Yakub B mengambil sapu tangan Gonca, ia pun merasa kangen dengan putrinya itu. Dia sebenarnya merasa menyesal karena telah memukulnya. Sapu tangan itu kemudian ia masukkan ke dalam dadanya. Mehmet menyarankan agar mereka melupakan Gonca karena sudah dianggap telah menginjak-injak harga diri keluarga. Ketika keluarga Osman sedang menikmati makan malam, Cerkute tiba-tiba berteriak untuk memberikan salam penghormatan. Rasa penasaran pun kemudian terjawab ketika Osman KW muncul. Semua hanya bisa tertawa menyaksikan tingkah lucu Gazi. Dia lantas dipanggil Osman yang memuji penampilannya. Gazi pun mengaku jika menggunakan kumis dan jenggot imitasi. Meskipun begitu, Osman berharap jika Kayi memiliki penerus seperti dia. Hal itu secara tidak langsung sebenarnya sedikit sindiran untuk Aladin dan Orhan yang baru saja menikah, bahwa Osman sudah menginginkan cucu. Aladin diperingatkan Osman bahwa dia belum bebas murni. Menurutnya, musuh akan tetap mencari cara untuk memecah belah kedua belah pihak. Untuk itu, ia hanya ingin mengingatkan agar berhati-hati. Sementara itu, Melike Hatun memaksa suaminya untuk membunuhnya juga, karena dia dianggap terlalu lemah percaya dengan ucapan Darwis. Tiba-tiba datang surat undangan dari komandan bursa Alexios yang mengundang Ibrahim B. Tujuannya jelas, menawarkan aliansi. Sebagai imbalannya diberitahukan siapa pembunuh putranya. Osman tiba-tiba berjalan di pasar kosong yang terdapat kolam ikan. Tak lama dari itu, angin berhembus kencang dan ledakan terjadi di mana-mana.
Ikan di kolam tadi menarik perhatiannya. Ketika ia melongo untuk melihat seseorang mencelupkan kepalanya ke dalam air, Osman lantas membalasnya, namun tiba-tiba orang itu menghilang. Setelah itu, ikan yang tadi dilihat Osman pun ditangkap. Setelah diperiksa mulutnya, terdapat cincin stempel berlogo KAI. Osman kaget, seketika itu ia terbangun, ternyata itu hanya mimpi. Osman segera mengambil wudhu dan melakukan sholat malam. Dan tanpa pikir panjang, Osman meninggalkan tenda tanpa memberitahu siapapun. Alhasil keesokan harinya, Balhatun kebingungan mencarinya, dan penjaga merasa tidak mengetahui. Ternyata Osman merasa mimpinya itu seakan nyata. Ia pun menemui Yunus Emre agar ditafsir. Darwis itu pun hanya memberikan clue-clue bahwa ini sudah saatnya untuk penaklukan. Osman pun teringat jika dalam mimpinya itu sepertinya adalah bursa. Ia pun segera pergi ke sana. Setibanya di perbatasan, ia segera menyimpan barang-barangnya dan menyamar sebagai umat Kristen. Dan salah satu tanda yang meyakinkan adalah membawa belati berlogo salib. Setibanya di bursa, Osman langsung mempelajari kultur dan budaya di sana. Yunus Emre akan melakukan penyelidikan bersama para duta dari masing-masing pihak. Langkah pertama adalah memeriksa Uts Pasar, namun Aladin dan Gonca harus ikut dipanggil. Osman membantu salah satu warga bursa dengan membetulkan tasnya. Seketika itu juga orang itu tahu bahwa Osman adalah orang asing. Osman mengaku bernama Nikola dan sedang merantau. Selain mendapatkan informasi mengenai keadaan bursa terbaru, Osman juga diarahkan untuk bekerja di sebuah toko kain untuk menyambung hidup. Tentu Osman sangat senang karena ia memiliki tempat singgah. Balhatun membagi tugas para hatun. Elsim Hatun mendapat tugas menjaga Oba. Holovira mengurus pedagang non-muslim. Gonca tidak jauh beda. Ia harus mengurus pedagang dari Turkmenistan. Sedangkan Fatma dipercaya untuk melatih para hatun. Dari semua itu, ternyata Elsim Hatun merasa tidak nyaman. Ia merasa Holovira bohong. Sebab sebelumnya ia berkata akan segera meninggalkan Oba, namun sekarang ia menelan ludahnya sendiri. Holovira beralasan jika dia hanya mematuhi perintah Osman. Tak lama berselang, Aladin datang mengajak Gonca untuk pergi ke Uts Pasar, menjadi saksi penyelidikan. Pedagang kain, tempat tujuan Osman, tengah dipalak. Osman pun datang sebagai penyelamat. Hanya saja, Osman menolak imbalan yang diberikan pedagang itu dan lebih memilih untuk dipekerjakan. Sebagai imbalan, ia akan diberi upah, termasuk makan dan penginapan. Dan hari itu juga Osman mulai bekerja. Orhan memimpin penyelidikan di Uts Pasar, dan satu orang yang ia curigai adalah Olcay, sebab ada penjaga yang mengatakan dia keluar dari tenda penjara. Ketika itu dikonfirmasi, Olcay membantah. Bersamaan dengan datangnya pedagang non-muslim yang bernama Markus, yang mengaku menyaksikan peristiwa tersebut. Awalnya ia membenarkan memang Olcay keluar dari tenda penjara. Namun setelah itu ia melihat seseorang yang bernama Fyodor datang membawa belati. Melike Hatun pun mendesak untuk memberitahukan keberadaan orang tersebut. Setelah Markus memberitahukan keberadaan orang tersebut, semua segera berangkat. Balhatun kemudian mengkonfirmasi kepada Melike Hatun bahwa putranya tidak bersalah. Sedangkan Aladin sendiri meminta izin kepada Yakube untuk mengajaknya bicara. Majikan Osman menceritakan keadaan bursa akhir-akhir ini, di mana sepak terjang Komandan Alexios yang menyengsarakan rakyat. Dia seolah diam ketika rakyatnya dipalak oleh para preman. Aladin dan Gonca berniat mendapatkan restu dari Yakube. Namun sebagaimana kita tahu, Yakube memiliki gengsi yang tinggi. Sekali ia merasa terhinakan, maka tidak akan pernah bisa memaafkan. Itulah sebabnya ia tidak merestui pernikahan keduanya, bahkan memutuskan hubungan dengan Gonca. Tentu saja Gonca sangat sedih. Namun Aladin mencoba menguatkan bahwa mereka akan mencobanya lain waktu. Aladin juga berjanji kepada Yakube akan membahagiakan putrinya. Osman diberitahu majikannya bahwa bursa akan kedatangan tamu, yaitu Tekfur Kastil Makece dan B dari orang Turki. Osman pun penasaran siapa B tersebut. Ia pun meminta izin untuk keluar. Melike Hatun mendatangi seorang paranormal dan dia memberitahukan bahwa pembunuh putranya akan ditemukan.
Melike Hatun percaya begitu saja hingga menunggu waktu kapan itu terjadi. Namun belakangan diketahui paranormal itu bekerja untuk Ulcay. Saat ini kediaman Fyodor dikepung. Anak buahnya dilumpuhkan dan mereka diinterogasi di mana tuannya. Ketika tidak ada yang memberitahu, Fyodor tiba-tiba muncul dan melarikan diri. Untungnya Aikut berhasil meringkusnya. Ulcay yang bersandiwara ingin menghabisinya langsung namun dihentikan oleh Orhan. Menurutnya, bagaimana mereka bisa meyakinkan orang-orang sementara pelakunya dihabisi sebelum buka suara. Ulcay tetap tenang-tenang saja sebab ini adalah permainannya. Hanya saja dia dendam dengan Orhan. Osman tiba di tengah kota Bursa. Ia pun kaget lokasi yang ia lihat sama persis yang pernah ia mimpikan. Komandan Alexius mengajak Ibrahim B untuk masuk ke istana. Ia akan memberitahukan siapa pembunuh putranya. Sementara itu, Fyodor diseret ke Utspasar dan menjadi bulan-bulanan kemarahan warga. Di hadapan semua orang, Fyodor disuruh mengakui perbuatannya. Melike Hatun juga sudah tidak sabar ingin mendengar siapa pembunuh putranya. Dan seperti tanpa beban, Fyodor mengarang cerita bahwa dialah yang telah membunuh Ahmed. Saat itu, ia masuk ke dalam tenda penjara dan berkelahi terlebih dahulu sebelum kemudian ia menusuk dadanya. Mendengar itu, Melike Hatun tidak sabar hingga kemudian menikamnya sebagai pelampiasan balas dendam. Bala Hatun merasa lega, ternyata putranya benar-benar tidak bersalah. Ketika malam hari, Osman memenuhi janjinya dengan sang majikan, yaitu makan bersama di penginapan. Di sana ia mendengarkan sendiri pembicaraan anak buah Ibrahim B. bahwa terjadi aliansi antara pemimpinnya dengan komandan Bursa dan Tekfur Makece. Sebelum membuat kesepakatan, Ibrahim B meminta agar pembunuh anaknya diberitahukan. Komandan Alexius menjawab bahwa pelakunya telah ditangkap dan Melike Hatun telah membunuhnya. Mendengar itu, Ibrahim B merasa lega. Setelah itu, mereka baru membicarakan mengenai aliansi. Ibrahim B menghendaki untuk kastil Makece diberikan kepadanya. Jelas permintaan seperti ini dianggap berlebihan. Namun permainan sepertinya sudah diatur. Komandan Alexius menyuruh Tekfur Makece memberikannya. Sebaliknya, mereka hanya meminta kepada Ibrahim B untuk melawan Osman. Singkat cerita, kesepakatan pun terjadi. Sementara itu, Osman mendengarkan berita yang simpang siur, di mana Ibrahim B akan mengkhianati orang-orang kafir, begitu juga sebaliknya. Di sini, Osman jadi punya alternatif cara untuk menghancurkan aliansi ini. Namun semuanya hanya akan berjalan jika salah satu pihak mengetahui rahasia masing-masing. Lagi pula, sepertinya semua semakin jelas Ibrahim B berjalan sendiri. Jadi kemungkinan suatu saat Yakub B juga akan ia singkirkan. Bala Hatun dan yang lainnya sedang makan bersama, merayakan kebebasan Aladin. Namun tetap saja semua merasa ada yang kurang tanpa kehadiran Osman. Meskipun begitu, mereka tetap mendoakan yang terbaik. Semoga ayah mereka dalam keadaan baik-baik saja. Keesokan harinya, Osman mencoba mencari informasi dengan membuntuti Tugay. Ibrahim B mengatakan bahwa ia akan mengkhianati aliansinya sendiri. Tujuannya mendapatkan Makece hanyalah untuk mendahului Osman dalam penaklukan Bursa dan Iznik. Osman hampir saja ketahuan ketika mendengarkan percakapan itu. Beruntung ia bisa melarikan diri. Sesuai instruksi Osman, persiapan penaklukan tidak boleh berhenti. Ketika Aladin mengecek bahan peledak, ia sangat kecewa padahal itu buatan Gundus B. Menurutnya bahan peledak jenis seperti ini tidak akan mampu menembus tembok. Aladin merasa telah belajar aljabar. Ia sudah menghitung jika bahan peledak seperti itu tidak akan nyampe ke tembok. Orhan menegur adiknya. Menurutnya ia bisa bersikap lebih beretika. Eljim Hatun akhir-akhir ini sangat sensitif, terlebih mengetahui Holovira tetap tinggal di Oba. Seseorang dibayar Osman dan disuruh berlari. Orang itulah yang kemudian ditangkap Togay, namun tidak mengetahui apa-apa. Eljim Hatun mencoba menghibur ayahnya bahwa ia sudah berbuat yang terbaik. Meskipun begitu, ternyata Gundus B tidak surut semangatnya. Eljim Hatun memohon kepada Orhan agar keluarganya bisa menghargai mereka.
Osman kembali. Balahatun memberitahukan bahwa Aladin dan Gonca terbebas dari tuduhan. Osman mengaku telah mendengar berita itu, namun ia memperingatkan untuk tidak percaya dengan persaksian orang kafir. Gundus B melaporkan bahwa persiapan penaklukan telah siap. Osman pun sangat senang karena itu akan segera dilaksanakan. Sementara itu, Ibrahim B dan Yakub B begitu percaya diri setelah bisa memanfaatkan orang-orang kafir. Datang informasi bahwa Osman membawa pasukannya menuju Mekece. Permainan pun akan segera dimulai untuk menjebak Osman. Singkat cerita, Osman dan pasukannya tiba di luar Mekece dan disambut oleh Tekfur. Osman memberikan kesempatan hingga terbenam matahari untuk menyerah. Jika tidak, Mekece akan diserang. Tekfur Mekece mengatakan ia perlu kembali untuk berdiskusi. Begitu diberi kesempatan, Tekfur Mekece justru mempersiapkan pasukannya dan membuka gerbang. Uniknya, Ulcay dan teman-temannya standby di kastil tersebut. Orhan ikut bergabung dan menasihati adiknya lagi bahwa dia harus bisa lebih menghargai orang lain. Charkute mengabarkan bahwa pintu kastil dibuka. Mehmet dan teman-temannya mengintai, berharap perang segera berlangsung. Osman kaget sekaligus senang mengetahui Tekfur Mekece kembali lagi dengan pasukan yang lebih besar. Namun ia kemudian terheran-heran mengetahui kastil Mekece dikibarkan bendera Candar. Dan tak lama dari itu, ia juga dikejutkan dengan kedatangan Yakub B dan Ibrahim B. Osman menjadi bingung permainan seperti apa yang sebenarnya mereka mainkan. Padahal Osman sadar betul sebelum melewati Bursa dan Isnik, ia harus menaklukkan Mekece terlebih dahulu. Jika langkahnya dihalangi seperti ini, ia khawatir akan menumpahkan darah sesama saudara. Nah, apakah jika seperti ini Osman akan dikeroyok? Saksikan kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.